sistem itu. Jadi tujuan kehidupan kita yang lahir, saya tadi ngomong bahwa tujuan kehidupan unsur yang lahir saat tidak dikenali, maka kamu akan sangat sulit untuk mencapai yang disebut bahagia, tentram, dan damai. Akan sangat sulit. Yang terjadi adalah keserakahan, anomali kehidupan jiwa, sehingga jiwanya tidak bisa tenang, jiwanya mudah goyang, mudah kolaps pada saat ini sebagai sebuah indikator dalam kehidupan kita. Jadi itu indikator kalau kita itu mudah bingung, mudah judek ya. Kemudian tujuan hidup itu untuk kok nggak mencapai kebahagiaan, nggak segera tentram gitu ya. Walaupun kalau kita melihat media ternyata bahagia itu mudah nyanyi kan begitu. Itu kan senang, bukan bahagia. Kebahagiaan itu tidak mudah kena fluktuasi. Kebahagiaan dan ketentraman itu tidak mudah kena fluktuasi mental, kena mental, tidak mudah dihantam, mentalnya jatuh pada saat tidak memperoleh sesuatu, dan pada saat dia memperoleh sesuatu juga tidak adigang adigung adiguno, atau terbentuklah satu kebanggaan, kesombongan, arogan. Mungkin arogan karena sesuatu, karena pinternya, karena kayanya, karena bisa pamer A, pamer B, itu kemudian arogan. Tapi pada saat tidak memperoleh itu terjatuh, merasa down, merasa menjadi orang yang tidak lagi dihargai, merasa kalau akan dihargai kalau punya sesuatu, dan seterusnya. Kalau Anda berpikir seperti ini, Anda adalah salah tempat di dalam menempatkan tujuan dan fungsi kehidupan. Paham maksud saya? Kan gitu. Ya paling nggak kita tahu konsep kehidupan ini, begitu loh. Jadi pada saat mudah euforia, mudah hura-hura, itu orang yang mentalnya mudah sekali disanjung akan gunggung, mumbul, kepalanya membesar. Saat dijatuhkan tertunduk, kepalanya mengecil. Itu adalah ciri orang yang tidak mengetahui bersistem kehidupan, tidak di dalam sistem kehidupan. Tapi pada saat kita untuk apa saya harus belajar? Ini tidak menjadi pertanyaan kubur. Kenapa saya harus bekerja? Toh saya juga bisa makan, meminta dari sana sini. Kenapa saya harus komunikasi? Saya diam juga nggak masalah. Yang penting saya nggak ganggu orang lain. Yang penting saya tidak ngerogoti orang lain. Adalah orang yang berprinsip seperti itu. Yang penting nggak ganggu, cueknya itu habis-habisan. Itu ada orang yang berprinsip seperti itu. Bagaimana orang, katakanlah ini semua kan sebagai sebuah sampling atau contoh. Itu adalah seseorang yang tidak memahami sistem kehidupan. Artinya orang yang tidak tahu tentang fungsi struktur diri manusia, baik yang lahir pun yang batin. Fungsinya tidak tahu. Makanya sering saya sampaikan, saat keluhuran, keagungan, kehormatan itu ditempatkan pada hal yang lahiriah, jasad lahiriah. Saat kehormatan, keagungan, keluhuran, kemuliaan, kesucian itu ditempatkan pada hal unsur penciptaan yang lahir, unsur penciptaan yang jasadiah, yang tampak mata, maka kehidupan kita akan terombang-ambing, kehidupan kita akan goyah, kehidupan kita akan mudah terjebak oleh nafsu, kehidupan kita akan sangat mudah dibohongi, diapusi. Katakanlah suci karena sorban, maka kamu bisa dibohongi, copet atau maling, sorbanan. Kemudian kita berpikir tidak mungkin dia itu copet, kan gitu. Bisa jadi begitu. Saat kehidupan kita di luar sebuah sistem, karena keluhuran, keagungan, kesucian, kehormatan itu sebenarnya adalah sandangan
ruhiyah, sandangan batiniah, sandangan kehidupan batin yang bersifat ruhiyah. Saulang, itu adalah sandangan batiniah yang bersifat ruhiyah.